Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Kurniawan. Nah anak-anak semuanya, apa kabar kalian semuanya? Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik anak-anak, untuk materi kita pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul teks narasi, cerita imajinasi atau cerita inspiratif. Nah anak-anak, apa saja yang kalian peroleh dari peristiwa yang kalian alami sehari-hari? Apakah kalian memperoleh pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang kalian alami tersebut? Nah, setiap peristiwa tentu saja mengandung hikmah atau pelajaran yang dapat diambil sebagai bekal hidup bermasyarakat. Apabila peristiwa itu tidak menyenangkan, maka kejadiannya bisa menjadi pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pernahkah kalian mengalami bencana banjir? Nah, banjir termasuk peristiwa alam. Namun saat ini tingkah laku manusia juga dapat menyebabkan banjir. Manusia lalai menjaga kelestarian alam dengan membuang sampah sembarangan sehingga banjir terjadi di mana-mana. Selain dari peristiwa sehari-hari, pelajaran berharga dapat kalian peroleh dari berbagai teks. Salah satunya adalah teks narasi. Jenis teks narasi pun bermacam-macam. Setiap teks narasi tentu mengandung pelajaran berharga yang dapat dipetik pembacanya. Bagaimanakah cara mengambil hikmah atau pelajaran berharga dari teks narasi yang dibaca? Nah, anak-anak, marilah kita pelajari pada pelajaran berikut ini dan saksikan videonya dengan saksama. Sebuah pelajaran tentang kehidupan dapat dipetik dari berbagai cerita. Salah satunya adalah cerita imajinasi. Cerita imajinasi dapat dikategorikan ke dalam teks narasi. Masih ingatkah kalian tentang teks narasi? Nah, teks narasi merupakan suatu bentuk teks yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian yang disusun menurut urutan peristiwa atau kejadian dan waktu dengan tujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembaca. Teks narasi memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berisi kisah atau cerita tentang peristiwa atau kejadian. 2. Memiliki unsur tokoh, peristiwa, dan waktu. 3. Dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. 4. Bertujuan menciptakan kesan atau pengalaman kepada pembacanya. Teks narasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris, jenis narasi ini mengisahkan serangkaian peristiwa yang benar-benar nyata dan terjadi atau fakta. Logika merupakan hal penting dalam narasi ini. Sasaran utamanya adalah rasio. Isinya menyampaikan informasi untuk memperluas pengetahuan pembaca. Narasi ini disebut juga narasi non-fiksi. Contohnya adalah biografi, autobiografi, dan riwayat perjalanan. 2. Narasi sugestif. Jenis narasi ini mengisahkan suatu hasil rekaan, hayalan, atau imajinasi pengarang sehingga bersifat fiktif. Narasi ini selalu melibatkan daya hayal atau imajinasi karena sasaran yang ingin dicapai adalah kesan terhadap peristiwa itu. Narasi ini disebut juga narasi fiksi. Contohnya cerpen, novel, dongeng, dan sebagainya.
Nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda pula. Tentunya masih lanjutan dari teks cerita imajinasi atau cerita inspiratif. Jangan lupa materi yang Bapak sampaikan tadi dicatat di buku catatan bahasa Indonesia kalian. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu tatap muka untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, dan Bapak Eri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.